Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa akan menghitungnya karena begitu banyaknya setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat. Nah, termasuk alhamdulillah nikmat yang kita diberikan umur untuk sama-sama juga bisa hadir di majelis ilmu ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan di waktu di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh pahala yang dilipat gandakan, dan penuh pintu-pintu kebaikan dibukakan serta pintu-pintu keburukan ditutup ya. Jadi pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup, setan-setan dibelenggu. Salawat dan salam semoga tetap surah pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Ya, insyaallah kita teruskannya di majelis ilmu ini semata-mata hanya karena Allah dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian sirah kita dari kitab fikih Sirah An-Nabawiyah Ma'an Mujadid Khilafah Al-Rasidah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Budi Muhammad Ramadan Budi. Nafa'ana bi ulumi wa nisfidul amin. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaat yang banyak ya untuk dari kajian ini untuk takluk kita kepada Allah. Masalah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang haji wada. Ya, haji wada itu adalah haji perpisahan di mana Rasulullah SAW menerangkan tentang manasik cara dari haji. Jadi sudah sempurna ibadah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dari mulai sholat, zakat, saum, dan haji. Dan begitu juga berkaitan dengan muamalah di Madinah sudah dijelaskan, sudah diberikan contoh, diberikan bimbingan berkaitan dengan bagaimana haramnya riba, bagaimana haramnya khamr, terus juga berkaitan dengan masalah kekeluargaan, masalah nikah, masalah cerai. Jadi ibaratnya sudah syariat itu sudah sempurna. Jadi sudah pada saat ini sudah sempurnakan ya ini, dan ditutup dengan haji, dikumpulkan sebagaimana disebutkan hampir 120 ribuan ya kaum muslimin hadir di haji wada tersebut. Dan ini menunjukkan dan betul-betul hasil dakwah Rasulullah SAW yang dimulai di Mekah dengan hanya beberapa orang dan diakhiri dengan di Madinah yang hampir seluruh jazirah Arab itu ya, Islam dan tunduk pada Allah dan mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Dan Rasulullah pulang ke Madinah kembali ya, setelah melaksanakan haji wada tersebut. Nah, dan di sini itu sudah menunjukkan pada akhir-akhir ya, sudah akhir-akhir, karena kalau berbicara dakwah Rasul di Jazirah Arab itu sudah selesai. Karena sebelumnya kita tahu, kita bahas juga bagaimana para utusan-utusan dari kabilah-kabilah di pelosok-pelosok Jazirah itu datang dan menyatakan masuk Islam, mengakui gitu ya, dan kabilah-kabilah besarnya sudah tunduk. Dan Rasulullah juga akhirnya membuka di sini ya, terakhir itu membuka tentang dakwah lebih internasional, lebih keluar dari Jazirah Arab ya, dan ini adalah kepada Rum ya. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah, Rasulullah memerintahkan di sini kepada para sahabatnya untuk ya berperang kembali. Kenapa? Karena ternyata setelah Jazirah Arab itu sudah semua tunduk ke Rasulullah, sudah melaksanakan Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, ini penguasa dunia pada saat itu ya, salah satunya Romawi, ini tidak puas ya, dan melihat ini sebagai bahaya ya, karena mereka kan mencengkram juga Timur Tengah, Syam ya pada saat itu. Dan orang Syam itu sebetulnya orang Arab ya, orang Arab, tapi di sana kan ada yang memang masih mempertahankan tradisinya, ada juga yang sudah mengikuti agama dari Romawi. Dan ini akan mengancam kekuasaannya, karena kan itu berbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam itu. Yang satunya lagi kan dengan Irak, yaitu di Persia. Dan mereka sudah mengumpulkan pasukan
juga kan untuk dari para penguasa-penguasanya itu akan menyerang ke Madinah. Nah, Rasulullah di sini mempersiapkan pasukan kembali untuk menuju ke Balqa, ya perbatasan. Dan hal yang mengejutkan juga pada saat ini di akhir-akhir kehidupan Rasulullah mengangkat seorang pemuda ya, yang masih, ya kalau bahasa ini mungkin masih sangat muda. Jadi umurnya di sini sekitar 18 sampai 20 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Ya, karena kan bapaknya Zaid. Jadi ini Rasulullah memerintahkan kepada Usama itu ini untuk kembali kepada tempat ketika Zaid itu terbunuh, ya, di perang Mu'tah. Karena sebelumnya kita juga pernah bahas perang Mu'tah itu kan perang pertama orang Arab dengan orang Romawi, yang akhirnya tiga panglimanya tuh syahid di sana, yang dari Ja'far bin Abi Thalib ya, terus Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah, dan muncullah Khalid bin Walid pada saat itu. Nah, Rasulullah juga memerintahkan pasukan dan dipimpin oleh Usama. Nah, di sini orang-orang munafik itu memberikan, biasa ya, ada ketika ada celah-celah untuk mengkritisi gitu ya kepada kebijakan Rasulullah itu langsung keluar nyinyir lah sekarang ya. Kenapa ini yang pimpin itu anak bocah gitu, ingusan kalau bahasa ini kan. Kalau pimpinan itu berarti jenderal gitu ya, kalau pimpinan pasukan itu jenderal besar gitu. Sementara ini orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor yang udah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan yang lain itu dijadikan sebagai bawahannya. Rasulullah di sini menegaskan bahwa sesungguhnya dulu juga ya, bahasanya ya, kalau bahasa ini dulu juga kalian itu mencela ketika Zaid diangkat juga, karena Zaid itu kan apa? Itulah dari budak belian. Nah, jadi budak belian ya, budaknya Rasulullah yang dimerdekakan. Jadi kalau orang budak itu kan rendah statusnya pada saat itu. Sekarang juga kalau namanya pembantunya sudah dianggap rendahnya, apalagi budak. Kenapa sih diangkat jadi panglima nih, menggantikan kalau Nabi Ja'far itu ini? Itu pada saat itu juga sudah memberikan ini. Padahal Zaid itu layak, itu kan. Dan ketika dibuktikan di peperangan dengan keberanian kan, para muslimin juga mengakui kelayakan beliau. Dan ketika anaknya juga diangkat, kalian juga kritis juga gitu kan. Ya mungkin ada yang mengatakan itu nepotisme gitu kan ya, orang dekat. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, Rasulullah mengangkat orang-orang itu bukan nepotisme, tapi berdasarkan kemampuan. Memang bisa jadi ada yang dekat saudaranya ya, contohnya misalkan ketika hijrah ke Habasyah yang diterangkan juga kan, itu Ja'far yang memimpinnya. Dan kita lihat bisa membuktikan Ja'far itu bisa berdiskusi, bisa menjelaskan kepada Najasyi. Nah, Ja'far itu kan paman Rasulullah, dan itu kan terbukti itunya. Ataupun misalkan ketika Ali diangkat jadi pemimpin pasukan dan lain-lain di Khaybar ya, ketika itu kan. Nah, dan dia membuktikan beberapa panglima itu tidak bisa meruntuhkan benteng Khaybar, akhirnya sama dipimpin ketika Ali akhirnya bisa kalah. Tapi kita bisa melihat juga siapa sih yang diutus ke Madinah di awal ketika dakwah, ketika hijrah, itu adalah Mus'ab bin Umair. Itu kan tidak ada hubungan keluarga, tapi dia mampu juga. Atau misalkan ketika diutus salah satunya untuk mengajarkan kaum muslim di jalan, Mu'adz bin Jabal, ya orang Ansor kan ya, dia orang pintar. Nah, jadi Rasulullah tidak melihat berkaitan dengan masalah nasabnya sebetulnya, tapi kemampuannya, gitu kan. Karena di sini Rasulullah juga mengatakan ya bahwa mereka Rasulullah innahu minas solihikum, ya, jadi minas solihikum bahwa sesungguhnya yang namanya Usama itu ada seorang yang solih di antara kalian. Jadi itu kan kepemimpinan itu bukan berdasarkan nepotisme dekat tidak, tapi memang kesolehannya, kemampuannya dalam berbakti pada Allah, dalam ilmunya dan lain-lain. Bukan masalah berkaitan dengan nepotismenya. Itu kan ya, Rasulullah kan pernah mengangkat yang memang saudara dekatnya, sepupunya, ya pamannya. Tapi tidak sedikit juga Rasulullah mengangkat orang-orang yang bukan ini, ya, seperti nanti Abu Bakar disuruh memimpin sholat, gitu kan ya. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah melihat mengangkat pimpinan itu adalah sesuai dengan layak. Ya, karena disebut dikatakan ya bahwa dia itu layak. Ya, jadi Usama juga layak, ketika Zaid juga layak. Nah, ini menegaskan Rasulullah bukan asal memilih, apalagi ini kan resiko. Gimana sih puluhan ribu
orang dipimpin dengan orang yang tidak kapabel gitu ya, yang tidak punya kapasitas hanya karena keturunan, ya misalkan karena anak pejabat, nah, itu kan akan berbahaya nyawa kaum muslimin. Nah ini Rasulullah jadi, dan ini akan dibuktikan nanti ketika keberhasilan dari pasukan Usamah ini. Nah setelah itulah pasukan Usamah keluar dari Madinah, jadi keluar dulu dari Madinah dan mereka itu berkemah di Juf, jadi sekitar ada berapa parsah ya, jadi berapa kilo dari Madinah. Jadi ini Madinah, pasukan itu kan kumpul, ya kalau di kota kan pasti tidak tertampung, karena kan pasukan itu juga tidak hanya dari Madinah, memang dari pinggiran-pinggiran Madinah, akhirnya dia berkemah di luar. Nah ketika berkemah di luar sebelum berangkat, di sini ada kedengar berita bahwa Rasulullah SAW sakit. Nah, jadi sehingga pasukan itu tidak lanjut langsung melakukan perjalanan ke Balqa ya, ke perbatasan dengan Romawi, tapi menunggu dulu bisa ada apa-apa gitu kan ya bahasa ininya. Nah, karena Rasulullah juga tidak memerintahkan untuk langsung berangkat. Nah di sini Rasulullah SAW itu sakit ketika pulang dari Baqi, kuburan Baqi. Jadi Rasulullah juga sering berziarah ya kepada para sahabatnya, mendoakan, memintakan ampunnya gitu. Dan Rasulullah juga kalau datang ke kuburan kan mengucapkan salam ya, gitu kan. Ya salah ya, ahli kubur inilah ahli kuburnya. Jadi pas itu kan menunjukkan bahwa orang-orang di kuburan itu mendengar dan berdoakan. Nah pulang dari Baqi itu Rasulullah merasakan sakit ya, merasakan sakit. Di sini dalam riwayat dari Aisyah ya, sakit kepalanya, dan Rasulullah diruqyah sama Aisyah dengan membacakan Zain ya, mu'awizat itu kan mauzubillah ya, perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas gitu. Nah Rasulullah akhirnya ternyata ini sakit Rasulullah itu tidak langsung sembuh lagi, tapi ini menunjukkan sakit yang terakhir, karena Rasulullah tidak pernah sakit lama gitu ya. Nah, jadi sakit yang lama itu ya ini gitu kan, yang ketika Rasulullah akan wafat. Dan ketika itu Rasulullah bertambah rasa sakitnya gitu kan ya, bertambah rasa sakitnya. Tapi karena Rasulullah itu sebagai seorang pimpinan umat ya, yang bertanggung jawab, beliau itu masih memaksakan ya, kalau ketika ke masjid, dia masuk ke masjid dan disiram airnya, beliau berkhutbah di mimbar. Ini menunjukkan akhir-akhir ya, oleh orang yang cerdas itu dibaca sebagai yang akhir. Jadi Rasulullah pada berbicara di mimbar ini, beliau mengatakan gini, Abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma'indahu fahtara ma'indahu. Nah, jadi seorang hamba diberikan oleh Allah, akan diberikan kenikmatan dunia ya, yang bahkan abadi gitu ya, dan apakah memilih untuk di sisinya. Tapi seorang hamba itu memilih di sisinya. Nah itu para sahabat dianggapnya sebagai ceramah biasa gitu ya, tapi Abu Bakar di sini menangis gitu kan ya, menangis ya, karena apa? Abu Bakar itu sudah tahu maksudnya gitu kan ya, sampai disebutkan di sini ya bisa menebus gitu ya, dengan yang bisa kalau perlu saya tebus engkau itu Rasulullah. Kenapa sih tidak memilih dua-duanya gitu kan ya? Ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah memilih ingin kembali kepada Allah, tidak untuk dunia. Nah, gitu kan ya. Dan para sahabat lain mungkin menganggap sebagai suatu ceramah biasa, tapi Abu Bakar sudah melihat bahwa ini adalah isyarat bahwa Rasulullah akan wafat ya, karena kan para nabi itu kan diberikan ketika akan wafat kan memang diberikan pemberitahuan ya, berbeda dengan kita ya. Apalagi kalau sebelumnya sudah kalau kita lihat dari perjalanan sudah wajib wada itu kan sudah sempurna gitu misalnya itu, dan kata-kata Rasulullah juga sudah mengatakan di sana bahwa saya itu ini tidak akan haji lagi kan, itu bahasanya tidak akan bisa jadi tidak akan datang lagi kembali ke tempat ini gitu ke haji lagi. Ini sudah tandanya sudah semakin dekat gitu. Dan setelah itu Rasulullah sakitnya semakin meningkat
Nah, karena Rasulullah semakin sakit, beliau memerintahkan ke Aisyah untuk memanggil Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, tapi di sini Aisyah itu agak protes gitu ya. Kan Abu Bakar itu orangnya yang sangat halus. Jadi kalau baca Quran itu suka nangis gitu ya, nanti bisa tidak kedengaran sama orang karena begitu penghayatan halusnya gitu ya. Ya kalau saya kalau baca Quran mesti jauh gitu ya, baca itu kadang-kadang ya, kalau artinya kalau lagi baik mungkin bisa menghayati, tapi mungkin kadang-kadang seringnya lewat begitu aja. Tapi Abu Bakar itu kalau baca butuh menghayati sampai sering nangis gitu kan dengan apa yang dibaca. Apalagi Abu Bakar itu memahami setiap ayat Quran itu. Nah, kalau kita mungkin sebagian baru tahu artinya, belum juga penafsirannya masih sangat kurang. Nah di sini tapi Rasulullah tetap meminta kepada Abu Bakar saja. Karena dikatakan ini seperti istri Yusuf kan disebutkannya, Jamal Yusuf yang suka protes gitu. Nah di sini mengatakan bahwa tetap Abu Bakar yang harus jadi imam ini. Maka pada situlah Abu Bakar memimpin imam kepada kaum muslimin sama Rasulullah SAW wafat. Ya. Dan pernah pada saat itu Rasulullah SAW datang ketika Abu Bakar mengimami itu kan ya, dan Rasulullah meminta isyarat untuk Rasulullah yang maju gitu kan, tapi Rasulullah tetap dengan isyaratnya untuk Abu Bakar tetap di tempat, dan Rasulullah setelah duduk dan Abu Bakar setelah berdiri. Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah dan para makmum mengikuti salat Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah memilih ya seorang sahabatnya memang berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan orang yang terbaiknya untuk memimpin sholat. Ya walaupun ada protes dari Aisyah itu kan sebagai seorang anaknya kan mungkin kalau kita bersyukur nih bapaknya dipilih jadi tugas yang mulia. Tapi Aisyah juga kan memberikan penilaian yang menurut beliau objektif gitu. Akhirnya gini. Tapi Rasulullah kan tetap mengatakan bahwa Abu Bakar lah. Nah setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi, dan di sini ada Abdullah bin Mas'ud ya yang disebutkan ketika itu menengok Rasulullah masuk ke dalam ke kamarnya Rasulullah. Nah diizinkan, dan ketika menengok Rasulullah itu Rasulullah sudah merasa sakit dan katakan apakah engkau merasa sakit? Ya betul. Dan sakitku itu bisa seakan-akan tanggungannya 2 orang. Jadi kalau kita sakitnya untuk 1 orang, Rasulullah beratnya sampai 2 orang. Nah, apakah setiap kesakitan ini mendapatkan pahala? Ya betul. Nah ini kan disebutkan bahwa orang yang sakit itu kalau sabar itu akan seperti gugurnya dosa-dosa ya, gugurnya dosa seperti gugurnya pohon-pohon daun-daun dari pohon ya. Jadi ini hadis yang tentang bagaimana ketika kita diberikan rasa sakit, kalau kita sabar maka itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi jangan sampai ada keluh kesah gitu. Kenapa sih saya sakit aja? Kenapa sih kapan sih rajin sholat, tapi kenapa sih diberikan sakit? Karena tidak mungkin ya Allah itu menetapkan segala sesuatu itu untuk keburukan kaum muslimin, pasti untuk kebaikannya, gitu kan ya. Di sini seperti kasatu sajaratu warokoha. Jadi sebagaimana orang daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Jadi setiap dia sakit maka hatallahu bihi sayyati, jadi menggugurkan Allah itu kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau sakit sehari 2 hari, nah kita kalau sabar insya Allah maka berguguranlah dosa-dosa kita. Nah setelah itu kaum muslimin melaksanakan sholat biasa dan Rasulullah masih belum keluar. Dan sebetulnya isyarat tentang wafatnya Rasulullah sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Seperti innaka mayyitun wa innahum mayyitun, gitu ya, bahwa engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Itu sudah ada. Ya, tapi tetap aja ya nanti ketika Rasulullah wafat tuh para sahabat berguncang gitu. Dan ketika sholat itu terakhir itu Rasulullah membukakan tirainya. Ya, karena kamar Rasulullah itu menyambung dengan masjid. Ketika buka tirainya itu para sahabat itu
kegirangan di sholat itu. Wah, ini Rasulullah sehat gitu, dan tersenyum. Dan tapi Rasulullah tidak keluar, langsung ditutup lagi. Nah, ternyata inilah pertemuan terakhir dari Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah melihat dengan senyumannya bagaimana ketika para kaum muslimin sholat bersama-sama. Ini kalau bahasanya hasil akhirnya gitu ya. Bagaimana beliau melihat, tadi kan kalau di Haji Wada itu 120.000 orang datang ke sana dan sudah mengikuti ajarannya. Tadi di waktu terakhir melihat para sahabat di Madinah sholat bersama-sama dan menunjukkan rasa tenang. Jadi kalau seorang ya, ini kalau seorang bapak aja kan kalau meninggal anaknya soleh, anaknya baik itu kan tenang. Tapi gimana kalau seorang bapak itu sakit ya, sudah mau ini ternyata anaknya ada masalah, mungkin ya ada masalah narkoba, ada masalah yang di penjara, atau ada urusan apa, nah, itu kadang-kadang si bapak juga tidak tenang ya, kepikiran gue masih ya gitu kan, tinggalkan amanah teh gitu kan. Tapi ini Rasulullah diberikan gambarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umatnya orang sudah tunduk ya, sudah muslim, sudah taat, dan diperlihatkan dengan sholat berjamaah di masjid. Dan kita melihat bagaimana para sahabat kan kalau sudah bersolat berjamaah mereka meninggalkan segala aktivitas ya, berbeda dengan kita ya. Kadang-kadang masih dilewat ya. Kalau masih ada urusan, nanti aja kalau sudah pensiun, sudah jadi urusan baru kan ini. Kalau masih banyak urusan, masih mengejar karir, kadang-kadang mungkin banyak dilewat. Nah, ini ketika Rasul memperlihatkan itu, di saat diperlihatkan bagaimana ketaatan dari umat Rasulullah SAW. Dan sebelum itu juga ya, ketika Rasulullah SAW ini satu-satu saya keluar tadi, bagaimana ketika itu Rasulullah sebelum kejadian ini Rasul juga mengingatkan kepada Aisyah ya. Jadi la'anallahu alal yahud ya lal yahuda wa nasara ya ittakhadu qabur anbiya'i masjidan. Jadi Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengambil kuburan-kuburan Nabi itu sebagai masjid-masjid. Nah, ini sudah memberi peringatan. Jadi kalau nanti Rasulullah wafat, ini jangan dibangun bangunan-bangunan atau masjid-masjid untuk tempat bersujud. Nah, setelah itu, setelah bubar sholat, ya kaum muslimin kan tenang ya, karena melihat Rasulullah sudah tersenyum, sudah lihat. Jadi mereka biasa aktivitas kembali. Ya, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar itu tinggalnya tidak di Madinah tapi agak pinggir ya, ke pinggiran Madinah. Jadi beliau pulang dulu ke rumah, jadi tidak ini gitu kan ya kan. Kalau ada meninggal tuh suka ada bahasa iya ya, kenapa nih Nabi kita kan sudah mau ini tiba-tiba kan kamu mau sehat, orang kan bahagia, tapi tiba-tiba drop lagi gitu. Nah, ini juga para sahabat sudah mulai aktivitas kembali. Nah, setelah itu karena Rasulullah SAW di akhir hayatnya ketika sakit itu beliau tinggalnya di rumah Aisyah, kamar Aisyah aja, karena para istrinya kan tahu bahwa yang paling dicintainya adalah Aisyah gitu ya. Jadi sehingga beliau tinggal di tempat berupa Aisyah saja, jadi tidak digilir ya. Akhirnya mereka juga setuju untuk tetap di sana. Nah, ketika sangat sakitnya semakin dekat ya, dan sudah masuk pada syakaratul maut gitu kan ya, Rasulullah SAW di sini sudah ada di pangkuan Aisyah dan beliau ingin melihat ini istilahnya ingin ketika memegang itu siwak ya, ada kalau memegang siwak ingin disiwaki. Nah, hanya apa kok akan disiwaki ya, ini hanya Rasulullah sama Aisyah disiwaki, tapi sebelum itu dilembutkan dulu ya oleh Aisyah, dan setelah itu disiwakan Rasulullah. Dan di sanalah Rasulullah SAW ya, kembali kepada Allah, dan pada situlah disebutkan kata Aisyah, ludah saya itu bertemu dengan ludah Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu sangat sudah bersih ya. Jadi ketika wafat itu ya memang sudah sampai segitunya gitu ya. Jadi sudah selesai tugasnya, berikan kebahagiaan kepada kaum muslimin, dan beliau juga memberikan wasiat-wasiat yang terakhir yang memberikan pegangan kepada kaum muslimin dan dalam Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, di sini kan goncang, ya,
walaupun sudah ada ayatnya itu gitu ya, tapi memang para sahabat yang namanya juga orang yang terkasih, orang yang sangat dijadikan panutan, dijadikan ini goncang ya. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab itu tidak menerima ya pada saat itu Rasulullah SAW wafat, bahwa dikatakan bahwa ya bahkan qad zahaba ila manzili wa dzalika imla'ani annahu qad awfa min wajhihi. Jadi disebutkan bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu tidak wafat, tapi beliau sedang pergi ke Tuhannya sebagaimana Nabi Musa gitu kan ya, dan dia akan kembali lagi. Nah, tapi ketika itu kan orang berkerumun di depan Umar dan datang Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tadi di pinggiran. Nah, ketika Abu Bakar di pinggiran, di sana Abu Bakar datang dan masuk ke kamar Rasulullah ya, karena Rasulullah sudah ditutupi dengan kain, dibukakan dan dicium. Nah, ini sudah Abu Bakar kan lebih tenang. Jadi katakan Umar diam gitu kan. Tapi Umar terus saja ngomong. Nah, akhirnya Abu Bakar ke pinggir ya, dan dia berbicara. Akhirnya orang-orang mendengarkan yang dibicara Abu Bakar, dan mereka membacakan ayat ya, di surat Al-Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa in mata aw qutila qalabtum ala aqabihi. Nah, ini ayat ini ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul ya, Rasulullah, dan telah berlalu sebelumnya rasul. Ya, jadi kalau dia meninggal, apakah engkau akan kembali ya ke belakang? Nah, seakan-akan para sahabat mengatakan bahwa ayat ini seakan-akan baru turun, padahal ini sudah turun. Nah, ketika Abu Bakar membacakan itu, para sahabat langsung juga ikut melafalkan itu, dan di sanalah Umar bin Khattab tersadarkan. Ya, akhirnya sampai tertusuk gitu kan. Ini di sini menunjukkan bahwa memang ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang kita juga bisa lupa ya, kalau lagi goncang, padahal sudah tahu itu. Nah, bahkan mungkin kebanyakan karena lalai. Betapa banyak sih orang yang minum minuman khamar, tahu bahwa itu khamar itu haram di Al-Quran. Betapa banyak sih orang yang berzina, tahu zina itu haram. Jadi, tapi seakan-akan kan dihilangkan saja. Itu kan dengan sengaja. Kalau ini kan kegoncangan, seakan-akan, dan ketika datang seakan-akan baru turun tuh ayat itu. Dan akhirnya para sahabat menerima itu, dan bahwa Rasulullah SAW memang wafat. Dan barang siapa menyembah Rasulullah, maka Rasulullah sudah wafat. Muhammad itu. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah itu adalah kekal. Ini bedanya Islam dengan agama yang lain, yang kadang nabinya menjadikan jadi Tuhan. Itu kan ya. Nah, sementara kan kalau kita dalam syahadat itu ataupun dalam ini itu kan Rasulullah, dan bahkan hamba itu menegaskan bahwa Rasulullah adalah Rasulnya, hamba yang Muhammad itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi sehebat apapun kedudukannya tetap itulah manusia dan akan wafat. Ya. Dan ketika itulah ujian kepada sahabat ketika ditinggalkan Rasulullah dan bisa diatasi. Ya, tadinya itu kan dikhawatirkan terjadinya gejolak yang sampai akhirnya bisa terjadi perang saudara ya, karena ada perebutan antara kutip yang antara Muhajirin dan Ansor. Tapi akhirnya semua sepakat kepada Abu Bakar untuk menjadikan khalifah, karena ini sudah isyaratnya sudah ada. Walaupun sebelumnya Rasulullah juga ingin buat wasiat, tapi kan tidak jadi. Tapi dengan isyarat memimpin sholat itu sudah dipahami oleh orang-orang bahwa sahabat yang terbaik ya, yang menjadikan pengganti adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar tetap melakukan kebijakan Rasulullah, yaitu memberangkatkan pasukan Usama, gitu kan ya. Usama tetap diberangkatkan akhirnya dan tidak dihentikan. Ini kalau ini kan udah berkabung berhenti gak jadi, enggak, tetap akhirnya Rasulullah itu diberangkatkan dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana akhir dari Rasulullah SAW wafat itu dalam kondisi yang sangat baik dan memberikan suatu peninggalan ya, ataupun tahapan-tahapan yang sangat baik pada umatnya. Ya, dari tadi haji wada ya, terus sampai ke sakitnya, sampai ke wafatnya itu sudah dipersiapkan. Gitu kan, sehingga tidak terjadi gejolak yang besar. Gejolak tadi ada ya, tapi tidak menjadikan kacau gitu kan. Kalau kita lihat
di pemerintahan ini kerajaan-kerajaan aja ya, kalau ada satu pemimpin atau kaisar yang hebat, ketika meninggal itu langsung aja ribut gitu kan, perpecahan, Mongol gitu kan, Majapahit gitu, itu ada peperangan dan akhirnya yang menjadi keruntuhan. Justru Rasulullah SAW ini ketika wafat itu kaum muslimin semakin berkembang, ya tidak hanya Jazirah Arab, bahkan nanti ke Persia, ya ke Romawi, ke Mesir. Nah, dari ibrah ini kita bisa melihat beberapa hal yang perlu kita ambil dari kejadian ini. Ya, pertama adalah bagaimana ketika pimpinan ya menegaskan atau mengangkat pimpinan seseorang, itu adalah dengan amal solihnya menjadi kriterianya. Jadi bukan kesederhanaan, ya, bukan anak presiden, bukan anak gubernur, ya, bukan ponakan atau apa, tapi betul-betul amal soleh. Karena ini akan menuntut keselamatannya, ya, kapasitasnya. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin etisnya ya, etiknya, gitu, kelakuannya dulu, gitu kan ya. Ya, kalau bukan dari berdasarkan surveinya dulu, gitu kan ya. Tapi ya memang hati dulu, gitu kan. Baru setelah itu kepintaran. Nah kan kalau sekarang kan ada juga kepintarannya dulu, gitu kan. Tapi akhlaknya bermasalah. Banyak sih yang doktor atau apa urusan luar negeri, tapi kan ternyata kan korupsi, gitu kan. Ya, nah ini juga menunjukkan kesolehannya dulu. Yang diutamakan itu kesolehan dulu. Setelah itu baru kepintaran ya. Dan ini sudah dibuktikan Rasulullah SAW dalam beberapa kali mengangkat para sahabat, dan itu ditunjukkannya kehebatan mereka ya, seperti Ja'far tadi saya katakan ketika di Habasah bisa berdiskusi dengan Najasyi ya, pada saat itu di forum internasional gitu kan, dengan raja gitu kan ya. Ini orang datang dari Jazirah Arab yang dianggap pendidikannya itu umi ya, rendah lah. Ini kan pada saat itu kan Ethiopia itu dianggap lebih maju gitu ya, Habasyah itu lebih tertata, tapi kan dia bisa berdiskusi, bisa hebat ya. Pun tadi Usama ya, Ali, Umar, Ammar bin As ketika diutus ke Bahrain gitu ya, itu kita bisa melihat kapasitas mereka. Yang selanjutnya adalah masalah ruqyah. Nah, jadi ini ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini bedanya, ruqyah itu kan ditiupkan gitu kan ya. Jadi kan Rasulullah kan membacakan ditiupkan kepada tubuh, itu ruqyah. Nah jadi disyariatkan, memang ada syariatnya. Dan ini dicontohkan Rasulullah memberikan sendiri, dan Aisyah juga beruqyah ke Rasulullah ketika Rasulullah sudah sakitnya sangat ini, maka Rasulullah beruqyah. Bahkan di sini juga ada sahabat yang beruqyah, yang diceritakan sahabat yang beruqyah seorang satu kaum ya, dan bahkan dikasih domba gitu kan ya. Nah jadi boleh, karena hanya kan perlu kita ini kan, jangan sampai ruqyah itu banyak disisupi dengan jampe-jampe atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ya, apa dengan interaksi dengan jin ya, apa ditiup ya, pindahin ke botol dan lain-lain. Itu sebelum menemukan gitu kan ya, ada jin dimasukkan ke botol terus ini kan ya. Karena Pak, jin itu kan makhluk halus ya, kita tidak tahu sebenarnya, kan tidak berikan tahu melihat jin itu, kecuali kalau jin itu masuk ke dalam alam kasar kita, itu baru. Ini kan banyak hal-hal yang mungkin tidak diinikan. Nah, jadi yang disyariatkan itu adalah membacakan ayat Al-Quran dan ditiupkan ke dalam tubuh, gitu kan ya. Di sini Al-Fatihah ya, ataupun Qul binas ya, ataupun surat Al-Baqarah gitu. Karena ini juga kaitannya nanti dengan sihir. Nah, jadi apakah sihir itu nyata atau tidak? Nah, sihir itu kan ada dalam Al-Quran, gitu kan ya. Dan Rasulullah juga disebutkan dalam hadis bahwa itu kan sudah pernah kena sihir. Nah itu kan berbeda pendapat, ulama mengatakan bahwa Rasul nggak mungkin kena sihir. Nah tapi dalam hadisnya memang di sini kena sihir. Ya, dan Rasulullah kan diberitahu ini tempat tempat pembuatan sihirnya tuh di sini, gitu kan ya. Yaitu berupa rambut ya, dan pelepah kurma gitu. Dan akhirnya Rasulullah kan ketika dikena sihir itu beliau senantiasa membaca ayat-ayat Quran, dan akhirnya bisa terlepas dari sihir itu. Jadi sihir itu ada. Nah, dan kenapa sihir bisa bisa kena kepada kaum muslim? Sangat mungkin, gitu kan? Karena izinnya itu dengan Allah, gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin, gitu kan ya.
Sama seperti Nabi Musa juga kan awalnya kan ketakutan ketika ular-ular itu gitu kan, tapi kan ditenangkan orang lemparkan gitu ya, karena kan sihir itu kan membuat khoyal ya, jadi mata kita tertipu gitu kan ya. Dan ketertipuan itu kan bisa dengan teknik dan lain-lain gitu. Dan kita untuk bisa menghindari itulah maka itu dengan zikir gitu kan, dengan membaca ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah disebutkan di sini fadilah keutamaan Abu Bakar. Jadi para sahabat itu mempunyai banyak keutamaan ya, jadi bukan berarti kalau sahabat ini keutamaan yang lain juga tidak semua ya. Jadi semua para sahabat itu kita lihat kalau baca kitab-kitab tentang karakteristik sahabat itu punya keutamaan masing-masing. Dan di sini yang dibahas adalah berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar ya. Bagaimana? Yang pertama adalah kecerdasan Abu Bakar ketika menangkap waktu khutbah Rasulullah. Jadi ini sudah kira-kiranya ini Rasulullah sudah akan wafat ya kan. Kalau yang lain itu biasa-biasa aja menanggapnya sebagai suatu ibros cerita, tapi Abu Bakar sudah tek gitu, wah ini tandanya Rasulullah akan wafat. Ketika mengatakan bahwa seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk kehidupan dunia ya yang penuh kekayaan atau kembali. Nah, hamba itu kembali memilih untuk kembali. Ini hanya didapat oleh Abu Bakar gitu ya. Yang kedua adalah ketika Rasulullah Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini juga Rasulullah memilih itulah tidak sembarangan. Kan sholat itu kan lambang pimpinan umat, gitu kan? Miniaturnya, itu kan di masjidnya secara global adalah umat secara masyarakat, gitu kan di pemerintahannya. Nah, yang dipilih Abu Bakar, walaupun ada protes dari Aisyah, beliau tetap katakan Abu Bakar. Dan orang juga mengikuti Abu Bakar dalam sholat tersebut gitu kan. Ini menunjukkan kelebihan dari Abu Bakar As-Siddiq ya, yang diangkat menjadi imam sholat mewakili Rasulullah SAW ketika wafat. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, nah ini juga menunjukkan bahwa Abu Bakar akan menjadikan penggantinya yang menggantikan kedudukannya. Jadi Rasulullah SAW Abu Bakar sebagai seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bagaimana di hijrah itu kan para sahabat diizinkan untuk hijrah duluan, tapi Abu Bakar jangan dulu, gitu kan ya, jangan dulu. Itu menunjukkan bahwa nanti engkau harus menemaniku. Ini kalau yang menemani itu berarti orang yang sangat dipercaya ya. Dan ketika Rasulullah ada uzur-uzur itu Abu Bakar yang mewakilinya, termasuk dalam sholat. Karena apa? Hubungannya sangat dekat. Itu juga sebenarnya kan dilakukan terjadi bahkan sebelum Islam. Ya, bagaimana ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau salah satu pembela utama di awal, ya, membebaskan orang-orang yang budak-budak yang dipenjara disiksa itu kan Abu Bakar. Bahkan ketika Isra Mi'raj yang lain tuh banyak orang-orang kafir yang mencemooh, ketika datang ke Abu Bakar langsung membenarkan gitu. Nah, ini bagaimana subah Abu Bakar pada Rasulullah SAW. Nah, yang keempat adalah masih ini. Yang keempat dari Ibrahim ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ya itu melarang ya untuk membangun kuburan itu di atasnya masjid. Jadi tadi melarang orang Yahudi dan Nasrani menjadikan dari kuburan-kuburan nabinya itu dianggap masjid. Jadi Rasulullah itu tidak boleh seperti itu. Bagaimana dengan kalau kuburannya sudah ada perluasan masjid? Itu kan Rasulullah bedanya kan gitu. Rasulullah kan dikuburkan di rumah Aisyah, di rumah Aisyah. Nah, ketika terjadi perluasan masjid, maka masjid itu melingkupi dari kuburan Rasulullah. Itu beda, gitu ya, berbeda dengan ketika
meninggal dibangun kuburan dan di sana dibangun masjidnya. Itu tidak boleh gitu. Karena dikhawatirkan banyak ya kekhawatiran-kekhawatirannya. Bahkan kalau kita lihat, saya juga pernah melihat di sana itu ya terjadi kultus ya, bahkan ada tawaf gitu ya, ada yang tawaf itu ke kuburan itu, orang itu kubur kepada tawaf yang dikatakan wali gitu, itu dia ngeliling. Jadi ada ibadah-ibadah yang lain, bahkan juga yang sholat itu menghadap kepada kuburan tersebut. Nah, ini sangat dilarang tuh. Nah, kecuali tadi kalau perluasan, ya, memang perluasan juga kan ada yang dipindahkan, kalau tidak dipindahkan ya, dalam itu, dan jangan sampai di arah kiblat. Yang terakhir adalah bagaimana ketika Rasulullah melaksanakan sakaratul maut, itu yang dijadikan inilah umatnya, walaupun dengan rasa sakit yang sangat, beliau tuh sangat perhatian kepada umatnya, memberikan pesan-pesan terakhir ya terhadap umatnya. Jadi yang diberikan itu bukan keluarganya ya, bukan yang terdekat, tapi betul-betul beliau tuh bahwa ini sudah diselesaikan ya, tugasnya, dan yang tetap menjadi pikirannya adalah bagaimana umatnya itu. Bahkan kalau rasa sakitnya tadi kan dibandingkan ketika Abdullah bin Mas'ud datang itu dua kali lipat dari orang udah tidak ini kan. Kalau gitu lu kepala asa pecah gitu kan, gimana kan kata-katanya suka dilebih-lebihkan. Ini kan Rasulullah SAW ketika itu tetap ya menginginkan kepada Allah, yang tidak keluar hal-hal yang aral ya. Mungkin kalau kita ke rumah sakit atau ke ini kan suka ada ya orang-orang yang aral gitu ya, tidak menerima. Padahal di sana adalah sebagai ladang pahala ketika kita bersabar ya, bahwa akan berguguran gitu kan ya. Dan ini juga ketika sakaratul maut juga Rasulullah mengalami itu kan berbeda. Jadi tidak ada privilege ya, bisa aja sih Allah itu menghilangkan itu, tapi tetap ya. Dan bagaimana kita bayangkan orang-orang kafir kan ya, ketika sakaratul mautnya itu kan sama malaikat itu betul dicampakkan gitu kan ya. Ini bagi orang kita juga sering berdoa ya, wahawin sakaratul maut itu untuk diringankan, karena memang berat yang namanya ini. Dan dalam beberapa hadis, beberapa asar itu kan yang namanya sakaratul maut itu ya, bahkan ada asar yang menyebutkan bahwa ya Nabi Ibrahim itu seperti kalau duri ya, pohon berduri dimasukkan ke tubuh kita dan ditarik keluar, sehingga organ-organ tubuh itu ketarik sama duri-duri itu kan begitu sakitnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keringanan dalam sakaratul maut ini, dan sehingga kita mendapatkan husnul khotimah ya, jangan sampai meninggal itu pada kondisi yang sedang suul khotimah, tidak sedang bermaksiat atau sedang tapi betul-betul kita sedang dalam ketaatan ya, sedang dalam rangka ibadah. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal gitu kan ya. Dan ketika sudah ini ya sudah, kalau sudah sakaratul maut dia tidak bisa kembali lagi ya, tidak bisa nawar walaupun sesaat pun. Akan banyak dalam Al-Quran itu ya akun minas solihin. Jadi kalau diundur sedikit masih akan jadi solih ya, akan memberikan sedekah gitu kan. Enggak, dia tidak akan diundurkan ajalnya, walaupun alat-alat dikeluarkan dari berbagai kedokteran yang sangat modern, tetap itu tidak akan bisa mengundurkan itu. Dan inilah akhir dari perjuangan Rasulullah SAW yang menjadikan amanah itu sekarang berpundak pada umatnya untuk terus melanjutkan dakwah Islam gitu kan. Dan kita sebagai umatnya melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW yang sudah selesai ya, yang sudah memberikan satu contoh dari awal sampai akhir ya, secara lengkap. Jadi tidak hanya teori ya, tidak hanya kata-kata, tapi Rasul buktikan sendiri dalam kesehariannya, dan kita bisa melihat dalam sirahnya dekat bagaimana Rasulullah menjadi contoh bahkan yang terdepan ya, tidak hanya omong-omong tidak hanya di depan ngomong aja gitu ya, dengan retorika yang bagus, tapi Rasulullah buktikan sampai terakhirnya, sampai wafatnya. Jadi mulai beliau diangkat jadi Rasul ya, sampai beliau wafat, menjadikan contoh bagi kita semua untuk meneladani apa-apa yang sudah digariskan ya di Rasulullah SAW kehidupan yang
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau sudah jelas ada uswah hasanah, itu ditegaskan jelas dalam Al-Quran dengan huruf taukid kepada kita semua. Contohnya ada di Rasulullah SAW. Itulah sebagai akhir dari pembahasan sirah nabawiyah sampai Rasulullah SAW wafat dalam perspektif fikih sirah ya, yang merupakan bagaimana sih fikih-fikihnya dalam perjuangan ini. Dan ini juga tidak semua yang mengambilnya kan sebagian sebagai seringkas saja, karena kan kalau banyak kitab sirah juga yang panjang ada gitu kan ya kalau ini, tapi ini kan lebih praktis untuk masyarakat secara umum ya, hanya tipis bukunya juga. Kalau kita baca banyak juga sirah yang sangat panjang atau detail, yaitu bagi orang-orang yang lebih untuk memperdalam waktunya dan juga kapasitasnya lebih. Demikian yang saya sampaikan. Ini dari beberapa menit. Kalau ada diskusi yang perlu ditanyakan, enggak? Yang pertama tentang Ramadan ya. Ada beberapa perang yang terjadi di bulan Ramadan ya, selain Badar. Saya lihat tadi ada Khandaq, Futuh Mekah juga di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan merasa malas misalnya, Rasulullah aja sampai perang gitu kan. Jadi sebuah permisalan yang nggak sebanding gitu ya, Rasul sampai berperang kita malah hidup misalnya. Nah, tapi yang saya ingin tahu adalah sebetulnya ketika tidak ada perang, kegiatan Rasulullah itu seperti apa sih selama Ramadan? Apakah beliau juga masih bekerja seperti biasa? Karena kita juga masih bekerja, bahkan 10 hari terakhir pun masih bekerja gitu kan. Nah, itu seperti apa sehingga kenapa kita justru memang ya sulit gitu ya mencontoh untuk 10 hari terakhir itu memang beritikaf full di dalam masjid gitu. Itu seperti apa gitu. Kemudian berkaitan dengan usia, kalau lihat Rasulullah itu kan di usia 60-an tuh masih ikut berperang ya, sehingga sepertinya gitu di dalam Islam tidak dikenal istilah pensiun gitu kan. Kalau di kita kan karyawan biasa 58 gitu ya, kalau guru 60 gitu ya, 65 gitu, sampai 70 kalau guru besar. Nah, seperti apa sebetulnya Islam memandang usia? Apakah memang kayak tadi kan Usama 19 tahunan sudah bisa jadi panglima gitu. Mungkin juga yang 60 juga masih bisa jadi panglima dan sebagainya. Nah, seperti apa sebetulnya? Apakah memang tidak ada batasan usia? Semua tergantung kemampuannya sendiri-sendiri gitu ya. Itu kemudian satu lagi saya pernah dengar masalah Khalid bin Walid itu kan meninggalnya di atas kasur ya, karena kan beliau ahli perang gitu, sehingga beliau menyesal kenapa saya tidak meninggal di medan perang. Dan kalau kita lihat Rasulullah juga meninggalnya tidak di medan perang gitu. Nah, saya coba cari definisi mati syahid itu. Kalau di yang saya lihat memang selain yang di medan perang juga ada yang tenggelam misalnya ya, kalau ibu mungkin melahirkan gitu kan, ada yang kena wabah, sedangkan Rasulullah tidak menjadi satu di antara itu gitu. Nah, apakah kematian itu juga disebut mati syahid? Pasti kan mati syahid ya. Jadi definisi mati syahidnya mungkin perlu diperjelas gitu ya, biar kita tidak dia tidak mati syahid karena tidak kena wabah, tidak kena salah satu di antara penyebab itu. Itu mungkin bisa kalau ya, jadi untuk kegiatan Ramadan ketika tidak ada, ya kita bisa melihat Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh ini. Rasulullah SAW ini dalam beberapa cuplikan hadis saja ya. Jadi beliau itu kan setiap malam di Ramadan itu adalah talaki kepada Jibril gitu kan. Itu menunjukkan bagaimana keilmuannya digenjot gitu kan. Ketika tidak berperang ini kan ya, beliau talaki Quran sampai bahkan awal-awal sampai akhir gitu ya, dan mempelajari yang berzikir. Nah, gimana ketika itikaf? Ya memang idealnya 10 hari gitu kan ya. Nah, kalau gimana sekarang kalau kita bekerja kan, kita karena memang ada pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kebanyakan pegawai kan, yang hubungannya dengan institusi yang terbatas. Berbeda ketika orang yang berdagang kan atau bertani, mereka akan mempersiapkan sendiri. Oh udahlah 10 hari terakhir mah
saya pada fokus aja karena saya sudah menumpuk atau sudah mempersiapkan untuk ini. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan masa orientasi ya, orientasi hidup. Memang kalau para sahabat betul-betul yang namanya bekerja itu kan untuk mendukung ibadah gitu kan ya. Ya kalau kita kadang-kadang kan masih banyak duniawinya gitu kan ya, ingin itu ingin ini, jadi ada target-targetan lain. Jadi kalau para sahabat itu yang penting kan bisa sholat, bisa berjihad gitu kan, bisa makan bisa menegakkan tulang belakang aja gitu, sehingga mereka tuh tidak terlalu banyak pikiran itu ini, yang penting ada makan aja. Bahkan tidur juga kan dengan rumah yang sangat sederhana, sehingga ketika ada itikaf 10 hari juga mereka ya lancar-lancar aja karena tidak ada pemikiran yang lain. Aduh gimana sih kita kan untuk dapat, kalau udah kerja ini ingin rumah yang lebih baik, ingin ada kendaraan, ingin juga ada tabungan, oh gimana di sekolah dan lain-lain. Jadi banyak pikiran-pikiran yang seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah siap ya seperti yang diinginkan, memang bagusnya adalah 10 hari terakhir. Kan masih banyak juga sekarang ya 10 hari terakhir bisa gitu ya. Tapi kalau belum bisa, adalah kaidah usul ya, malah yudhikuluhu wala yudhrikuluhu ya. Kalau tidak 10 hari ya berapa hari gitu kan ya. Kalau tidak bisa siap malam, minimal malamnya. Jadi jangan sampai kita kalau tidak mampu semuanya itu udahlah saya nggak bisa, akhirnya enggak gitu ya. Nah tadi kan di sini juga rata-rata di masjid kebanyakan kan hanya malamnya aja itikaf gitu kan. Nah sekarang malam juga kadang diundur lagi ke malam ganjil aja gitu kan. Jadi ada keringanan karena dari kalibu nafsan ila wus'aha, jadi tidak melebihi kapasitas. Sementara dia masih aktivitas di pekerjaan kan, oh udahlah malam ini. Kadang mereka hanya mengambil 1 malam aja minimal mungkin dari 10 hari terakhir itu, atau 2 malam atau 3 malam, atau mungkin hanya malam ganjil aja 5 malam atau 4 malam gitu. Jadi yang ideal bisa diikuti, tapi kalau kita tidak bisa ideal, ikutilah yang kita bisa mampu ya. Kita sekian mulai Rasulullah gimana gitu, hampir penuh. Nah, tapi kan kita mungkin malam kita hanya mungkin seperempat jam, setengah jam, mungkin sejam. Tapi bisa kita mengikutinya gitu. Sampai suatu saat ada orang-orang memang yang bisa mengikuti mendekati Rasulullah ya. Jadi produktivitas itu di Ramadan itu banyak sekali ya, kalaupun tidak berperang tadi kan bagaimana meningkatkan bacaan Quran. Kan sekarang aja orang baca Qurannya rata-rata tamat ya gitu. Kalau di luar Ramadan kenapa sih tidak tamat gitu kan, paling selembar 2 lembar. Tapi di Ramadan itu rata-rata minimal 1 juz ya, bahkan banyak yang berkali-kali gitu kan. Ada yang bahkan di pesantren-pesantren ada tiap malam tuh tamat gitu kan ya. Ada yang seminggu sekali atau berapa gitu. Jadi bisa diisi dengan ibadah-ibadah yang efektif, jadi bukan dengan tidur. Karena hadisnya juga itu kan doa gitu kan ya. Jadi aktivitas, kalau kerja ya kerja gitu kan ya, belajar tetap belajar, itu juga menunjukkan aktif gitu kan ya. Karena Rasulullah ternyata atau para sahabat banyak yang saum itu tiap saum Daud. Kan saum Daud itu kan berarti mereka kerja ke pasar, kerja ke mana deh, ke ladang, tetap aja kan tidak ada perubahan gitu. Saum Daud bahkan berperang, melakukan perjalanan, tapi banyak para sahabat yang saum Daud. Bahkan di fikih sunnah disebutkan ada yang wisol juga gitu. Ternyata para sahabat itu ada yang wisol, tapi itu Rasulullah tidak dilarang. Karena berarti itu menunjukkan pada orang tertentu itu boleh. Yang tidak boleh itu pada, maksudnya wisol itu yang saum sepanjang tahun di luar Idul Fitri, Idul Adha sama Tasyrik ya. Kan ada wisol itu ada pengertian wisol semalam ya, ada wisol itu terus menerus hanya di luar yang 5 hari itu. Ternyata ada beberapa sahabat disebutkan di sana itu full, tapi aktivitas bisa berjalan karena sehat juga gitu kan ya, tidak. Nah itu berkaitan dengan itikaf ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan terakhir itu pensiun. Ya usia pensiun muncul itu kan karena ada pegawai ya, ada PNS gitu ya, ada pegawai negara gitu kan. Kalau sebelumnya yang nggak ada sih istilah pensiun ya. Dulu juga khalifah itu seumur hidup. Kalau gubernur itu kan selama dipakai. Kalau selama diangkat sama gubernur jadi gubernur, kalau diberhentikan berhenti. Nah ini kan mekanisme itu masihlah bersalah. Jadi kemaslahatan dibuat dari sebagai suatu pabrik atau apa itu ada aturan pensiun ya dalam pekerjaan. Kenapa kalau misalkan di pabrik tekstil atau di pabrik apa ya, misalkan usia 70 masih bekerja, ditempatkan di mana misalkan ya. Berarti kan untuk itu maka ada pensiun diturunkan misalkan 55, dan ketika mereka
sudah selesai. Nah ini kan hasil kerjaan dari waktu mudanya itu diberikan waktu tuanya. Kan mekanisme kan seperti itu, sehingga mereka itu dijamin kehidupannya walaupun sudah selesai tidak bekerja, tapi kan uang dia yang selama bekerja muda itu disisihkan sebetulnya kan, dan dia bayarkan. Hanya kan kalau sekarang kebanyakan negara-negara itu kan bangkrut juga dengan pensiun itu. Ya Prancis ya sampai ribut itu karena apa, pensiunnya diperpanjang. Kenapa? Negara sudah berat untuk bayar pensiun. Jepang nanti juga kan seperti itu. Di Indonesia juga sekarang kan BUMN ya itu kan sudah rata-rata tidak ada pensiun ya, karena sudah jadi PT pekerja, jadi tidak ada. Ya sebetulnya ini sebagai tanggung jawab ya, ketika seorang lagi sehat-sehatnya bekerja ya, ketika mereka sudah selesai ya tanggung jawab orang yang bekerja itu menjaminnya gitu, karena itu tidak dipakai. Berbeda kalau orang yang dagangan tidak ada pensiun, selama dia bisa ada pekerjaannya, bisa ini ya terus aja sampai wafat gitu kan, sampai 70-90 tahun juga gitu. Yang jadi punya perusahaan ya dia terus akan ini. Tapi orang yang bekerja ini kan mekanisme aja untuk membuat kemaslahatan. Jadi tenaga sudah tidak bisa dari ini, maka dia dihentikan, dan kompensasinya orang yang mempekerjakan itu menjamin dia ketika masa tuanya ya, apalagi kalau negara gitu kan ya, karena jangan sampai ketika mudanya dia dipekerjakan mendapatkan keuntungan, ketika masa tuanya dia dilepaskan. Nah, mungkin sekarang kebanyakan seperti itu ya, karena yang pesangon aja langsung dikasih gitu. Padahal itu mekanisme yang sangat bagus sebetulnya bagi orang-orang untuk memberikan rasa terima kasih bahasa ininya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sampai usia 60-an kan masih efektif, aktif. Bahkan para sahabat juga ya, Anas bin Malik 100 tahunan ya, Ammar bin Yasir 90-an itu tetap aktif. Jadi tidak ada kata pensiun. Kalau ke masjid tidak ada kata pensiun gitu kan. Kalau ngajar tidak ada kata pensiun. Kalau tidak ngajar tidak formal tetap aja Ustadz Kiai itu ngajarkan umat, itu tidak ada kata pensiun. Dan jihad gitu kan ya, yang mempensiunkan jihad itu adalah ketika wafat saja gitu. Ya kalau yang tadi yang masalah jihad itu mungkin nanti dibahas lebih ini ya, karena syahid itu memang ada syahid yang dikital, ada yang di luar kital. Nah yang syahid dikital itu bedanya adalah ketika mereka dalam perlakuan ketika meninggal kan, itu tidak dikafani ya, dan sholati gitu. Kalau yang lainnya kan tetap. Nah kenapa ada sesi yang lain itu nanti bisa mungkin penjelasan lebih lanjut di tempat di kesempatan yang lain. Itu saja barangkali ya, insyaallah kita. Rasulullah sendiri kematiannya ya. Iya, ya prinsipnya kan ketika membela ini kan ada juga dalam hadis itu orang yang sangat ingin berperang dalam jalan Allah gitu kan ya, tapi dia tidak dapatkan syahidnya, maka dia syahid. Ya kan ada hadisnya gitu ya. Jadi seperti siapa Khalid bin Walid kan ingin syahid tapi tidak dapat syahid, tapi syahidnya kan ketika di kamar tidur itu tetap syahid gitu. Orang yang mengajar itu kan man kharaja fi ilmi ka'annahu fi sabilillah hatta yarji'a gitu kan. Orang yang belajar itu syahid juga kan gitu. Yang belajar kemana itu kan ya dianggap sebagai syahid, sebagai orang yang fi sabilillah. Tapi kalau dia wafat kan tetap dimandiin, tetap disolati. Yang jadi yang paling akan menjadi pilihan itu nanti Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Dai ya sedang berceramah meninggal gitu kan, mau ngisi ceramah meninggal atau apapun, banyak yang kan bagaimana diikomati kalimatilah gitu kan, karena untuk mendekatkan kalimat Allah itu bukan hanya dengan peperangan saja. Allah misawab kan itu aja, karena sudah jam lebih ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya, dan terus ya mengambil ibrah dari perjalanan Rasulullah SAW. Contoh kita apalagi di bulan Ramadan ini kita lebih dekat lagi ya, semakin mempelajari apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga kita akan diakui sebagai umatnya, dan yang terpenting kita mendapatkan syafaatnya ya, karena kita sangat khawatir ya dengan amalan-amalan kita yang mungkin banyak sekali kekurangannya, baik selain dosa ya, salah satu ujung-ujungnya adalah kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW yang akan diberikan kepada umatnya. Dan kita akhiri pertemuan kajian kita ini dengan berdoa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdaka bi ni'matika. Rabbana lakal hamdu wa syukran laka sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'ina hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa liman sakhirna wa lil mu'allimina wa liman lahu haqqun 'ala wa liman ahabba wa ahsana ila mulikatil muslimin ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min al-baras wa jidam sil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.